Ano mo?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran baina yaday sa'a baitullah ta'ala wa rasulahu faqad sadaq wa ma yashima fa innahu la yadurru ila nafsihi wa la yadurru 'ala sayyi'ah. Ya ayyuhal mu'minun ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
kita semuanya masih bisa merasakan kenikmatan yang besar, yakni pergi ke masjid untuk bisa nantinya melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian khatib pribadi berwasiat khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada kita yang hadir untuk terus hendaklah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mengisi waktu kita yang sangat singkat di dunia ini untuk beramal soleh, menjaga diri kita dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidaklah mungkin orang lain yang memelihara diri kita, yang peduli dengan diri kita. Tentunya adalah usaha dari diri kita sendiri untuk memperhatikan dan menghindari diri kita dari segala sesuatu yang dibenci dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dalam kesempatan yang indah ini, selawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Habibullah Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sudah tidak terasa berada di akhir bulan Rajab, yang hari ini masih Rajab mungkin akhir ya. Besok mungkin insya Allah sudah masuk bulan Syawal atau lusa. Kemudian setelah Syawal masuk namanya bulan Ramadan. Rajab, Syawal, Ramadan ini merupakan bulan suci. Rajab dikatakan oleh Nabi itu adalah bulannya Allah. Bagaimana maksud bulannya Allah Rajab yang hari ini mungkin akhir Rajab? Bagaimana tidak? Di bulan Rajab ini pernah terjadi satu peristiwa yang amat sangat besar sekali dalam sejarah Islam, yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Rasul diundang oleh Allah. Diundang ngapain Rasulullah? Dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah salat yang 5 waktu kepadanya dan kepada kita umatnya. Yang tadinya 50 rakaat berkurang hingga menjadi 5 rakaat. Total keseluruhannya adalah 17 rakaat dalam sehari semalam. Yang sampai hari ini masih kita pertahankan, masih kita perjuangkan, masih kita yakini ini merupakan ibadah yang difardukan yang pertama kali oleh Allah kepada kita yang namanya umat manusia di muka bumi. Salat. Bayangin di bulan Rajab terjadi. Ini bulannya Allah. Langsung Allah yang mengundang Rasulullah. Kalau tidak karena undangan Rasulullah, tak ada satu makhluk pun yang mampu untuk bisa mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha untuk berjumpa dengan Allah. Ini karena undangan Allah. Bagaimana dengan kita yang hari ini? Adakah kita merasakan berkurangnya umur kita ini? Adakah bertambah amal ibadah kita? Ribuan tahun yang lalu Rasulullah menerima wasiat untuk melaksanakan perintah salat dan menyampaikan ke kita, khususnya kepada kita umat Islam, yang merupakan tiangnya salat. As-salat miftahul jannah. Salat itu merupakan kuncinya surga. Gak akan mungkin bisa masuk surga kalau kita malas salat. Ingat, kehidupan di dunia ini merupakan ujian dan percobaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak selamanya kita di sini. Satu masa kita akan meninggalkan dunia lambat atau cepat. Macam-macam sebabnya bisa terjadi. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore. Bisa dalam keadaan sehat, bisa dalam keadaan sakit. Dan macam-macam jalan sebab kematian itu bisa terjadi kepada kita. Dan masuklah kita kepada alam akhirat. Ingat, alam akhirat itu dimulai daripada alam kubur. Disitulah dimasuki gerbang awal alam akhirat. Kalau di proses kematian, lepasnya ruh daripada jasad kita. Ingat,
Pada diri kita ini ada 3 bagian, ya, ada 3 bagian pada diri kita ini. Sepertiga itu milik Allah, sepertiga itu milik kita, sepertiga itu milik belatung dan cacing tanah. Siapapun manusianya pasti akan mengalami itu. Sepertiga yang milik Allah itu adalah ruh, yang dari sebab ruh yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita melihat, bisa kita mendengar, bisa kita menggunakan akal pikir, bahkan syarat yang jumlahnya tak terhitung berguna hidup pada diri kita karena adanya ruh yang Allah titipkan pada diri kita. Tapi bila mana suatu masa nanti ruh itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka matilah jasad. Yang sepertiga lagi yang mana? Yang sepertiga lagi adalah amal ibadah kita ketika kita masih hidup di dunia. Baik agama yang jahil, amal ibadah yang jahil maupun amal ibadah yang batin, semuanya tidak akan dikurangi oleh Allah. Termasuk kejahatan, baik yang jahil maupun yang batin, semua akan kena periksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana hebatnya diri kita? Apa yang mau kita banggakan nanti ketika suatu masa peristiwa yang namanya sakaratul maut itu datang kepada diri kita? Apa yang mau kita banggakan? Saudara jemaah Jumat rahimakumullah, yang sepertiga lagi apa milik belatung, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala kita ini tidak tersisa sedikit pun, hancur lebur habis dimakan oleh cacing tanah dan belatung. Itu milik mereka. Maka jemaah Jumat rahimakumullah, ini bulan Rajab, ya, bulan Rajab inilah yang menjadi sejarah sampai hari ini kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian setengah bulan lagi ke depan insya Allah akan kita masuk ke dalam bulan yang namanya Sya'ban. Sya'ban itu kata Rasulullah adalah bulanku. Kalau Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku kata Rasulullah. Tidak Rasulullah banyak berpuasa di Ramadan, di luar Ramadan adalah bulan Sya'ban. 3 hari berturut-turut Rasulullah. Bagaimana tidak Sya'ban itu bulan Rasulullah? Kita bisa bayangkan, ya, 1 tahun 12 bulan, ya, kita hidup, kita bekerja, kita beribadah kepada Allah. Dalam bekerja, dalam beribadah, dalam mencari nafkah, pastinya bisa terjadi yang sesuatu yang subhat, sesuatu yang samar-samar, yang dosa, bisa hilang, bisa salah. Ya, tentu selama 12 bulan itu mustahil kita terpelihara dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, kita manusia biasa punya nafsu, bisa salah cakap, bisa salah lihat, bisa salah dengar, bisa lupa sama Allah. Kenapa? Karena kita hidup ini diuji dengan hawa nafsu. Kadang-kadang hawa nafsu itu yang dominan di diri kita. Sifat hawa nafsu ini cenderung kepada merusak dan menghancurkan. Ya, dia berlepas tangan pada diri kita ini ketika kita sadar bahwasanya pekerjaan itu adalah salah, baru nyesal diri kita. Inilah hawa nafsu bila kita perturutkan, kita akan terjerumus hancur dari sebab kita mengedepankan hawa nafsu. Maka tak boleh, ya, nafsu itu diberi sama Allah untuk diarahkan, ya, untuk dididik. Sebab dia merupakan yang namanya rohani pada diri yang namanya manusia. Manusia punya nafsu, punya akal, ya, dengan nafsu dia punya keinginan yang baik, keinginan yang jahat. Bagaimana dia bisa mengendalikan keinginan ini kepada yang baik? Tentunya dia harus berpedoman hidup kepada petunjuk Allah dan sunnah Rasul. Kalau tak ada alam itu tak mampu diri kita yang manapun. Sehebat apapun ilmu agama kita, kalau tidak melalui Quran dan sunnah Nabi, kita akan hancur, kita dididik oleh hawa nafsu. Jamaah Jumat rahimakumullah, ingat bahwasannya di bulan Sya'ban ini, ya, adalah bulannya Nabi. Yang insya Allah nanti beberapa hari ini, besok mungkin sudah masuk 1 Sya'ban. Ingat, ada amalan yang disunahkan oleh Rasulullah selama 12 bulan itu yang saya sebutkan tadi, yang Khatib sebutkan tadi. Mustahil kita tidak melakukan kesalahan.
Ingat Ramadan tahun lalu sudah kita lalui. Bila Allah berkehendak, ya, cita-cita kita sampailah kita kepada Ramadan. Tapi untuk belum sampai ke Ramadan itu ada 1 bulan lagi yang mesti sampai kita kepadanya. Apa? Sya'ban, insya Allah besok. Di bulan Sya'ban ini ada puasa namanya nisfu Sya'ban. Kita selalu dengar nisfu Sya'ban itu apa? Nisfu itu artinya pertengahan. Ya, sebaik-baik bulan itu kata Rasulullah adalah pertengahannya, makanya disunahkan oleh Nabi ada istilah puasa yaumul bid, puasa yang setiap bulannya itu dikerjakan pada pertengahan bulan. Kapan pertengahan bulan itu? 13, 14, 15. Itulah yang disebut dengan hari-hari yang paling cemerlang. Setiap bulannya ada puasa sunnah, ada. Nah, hari ini mungkin kalender Hijriah dengan kalender Masehi untuk bulan ini ya hampir-hampir sama waktunya ya. Jadi kita melaksanakan nisfu Sya'ban jamaah semuanya itu insya Allah dilaksanakan tanggal 13, 14, 15 di bulan Februari ini. Bagaimana mungkin kita melaksanakan puasa nisfu ini? Karena kata Rasulullah amalan kita anak Adam itu dalam 1 tahun itu diangkat kepada Allah itu pada bulan nisfu Sya'ban. Diangkat seluruh amalan kita itu pada bulan nisfu Sya'ban. Makanya Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasul, kenapa kau banyak kali berpuasa di bulan nisfu Sya'ban? Maka Rasul katakan, sesungguhnya amalan kita, amalan anak Adam ini diangkat oleh Allah dalam 1 tahun itu setiap pertengahan nisfu Sya'ban. Dan aku mau, kata Nabi, ketika diangkat amalanku itu aku dalam kondisi berpuasa. Kenapa? Karena keutamaan orang berpuasa ini doanya diijabah sama Allah, istimewa. Bukan cuma puasa doang, siang harinya berpuasa, malam harinya kita menegakkan qiyamul lail ataupun salat malam. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah diskusinya, pada malam pertengahan nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia. Allah katakan, wahai hamba-hambaku, siapa yang mau minta ampun, kata Allah, niscaya akan aku ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Siapa yang mau bangun malam, tentunya kita menginginkan itu semua. Kita saling mengingatkan pentingnya meminta ampunan pada Allah selama 1 tahun. Dosa kita hilang, kita salah, kita. Tapi ada kesempatan untuk minta ampun. Rasul katakan Allah akan ampuni. Wahai hambaku, siapa di antara kalian sakit, niscaya ketika dia minta kesembuhan kepadaku akan aku sembuhkan, kata Allah. Yang terakhir ada 3 permintaan itu di malam nisfu Sya'ban itu sampai terbit fajar. Wahai hambaku, siapa yang meminta rezeki, niscaya akan aku berikan rezeki itu kepadanya. Tentu 3 hal ini kita inginkan. Kenapa kita inginkan? Karena menjadi kebudayaan kita semuanya berharap bisa sampai umur kita ke bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa kita, kemudian dibersihkan badan kita, disehatkan jiwa dan raga kita oleh Allah. Yang terakhir adalah dimudahkan urusan rezeki kita di dunia. Itulah yang kita inginkan ketika nanti sampai di bulan suci Ramadan. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Ramadan wa sya'bana wa balikna Ramadan. Apa itu isi doa? Wahai Allah, berilah keberkahan kami di bulan Rajab ya Allah, di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah umur kami nanti di bulan suci Ramadan ya Allah. Inilah doa harapan kita. Berapa banyak orang yang sakit, berapa banyak orang yang kembali kepada Allah tak sampai di bulan suci Ramadan akhirnya berpisah. Lebaran yang menjadi sunyi. Ujian percobaan hidup ini bisa terjadi dengan penyakit, dengan masalah yang gak ada habis-habisnya, bahkan dengan kematian bisa terjadi kepada diri kita. Tadinya masih bersama tahun semalam, begitu tahun ini tak sampai di bulan suci Ramadan, tak sampai di hari Lebaran sudah berpisah dengan orang-orang yang disayang.
Nah inilah minta kepada Allah. Ingat, tengah bulan ke depan kita melaksanakan puasa sunnah nisfu Sya'ban, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 yang akan datang di bulan Februari ini. Minta 3 perkara ini dalam rangka nanti senanglah kita untuk insyaallah kita panjang sampai ke bulan suci Ramadan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kembali berlaku kami nanti manfaat bagi kita lagi. Kalau kembali wajib wa'alim wa tafaharan wa tarim bisalamika wa kamalika ala asrafil ba'asri sayyidina wa maulana Muhammad Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma rabbil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat wal rahmana wal rahimin. ربنا اللهم بارك لنا في روزنا وشعبنا وبارك لنا ورمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله وما يرد في العبد والرسالة وتيسير القربى بين الأشهر والرمضان يجب أن تزدادوا فاذكروا على ذكركم وقوموا يستجيبون على ذكر الله رب العالمين. السلام Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil
كرمهم بذرة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. الله أكبر. الله لمن حمده. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu wa-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa وهو على كل شيء قدير.
يسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي وأنزلنا ويكان في مجده يا ربنا برهته كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا لطيف يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وطارقنا ورمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.